Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu, baik dari segi pekerjaan, asmara, serta keuangan kamu, guys. Akan tetapi, sebelum saya lebih lanjut untuk memberikan diri kamu suatu informasi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu. Akan tetapi, di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, yang menentukan adalah Sang Pencipta. Nah, sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu. Nah, guys, di siang hari ini, informasi apa yang akan diberikan oleh kartu yang saya pegang ini? Apakah suatu informasi yang bersifat beruntung atau memang tidak ada keberuntungannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap energi yang kamu miliki. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu. Apakah kartu di depan saya ini akan memberikan suatu informasi yang bersifat positif atau yang bersifat negatif terhadap diri kamu, terhadap manusia yang telah meninggalkan kamu, atau memang terhadap pasangan yang masih berdampingan terhadap diri kamu? Kita langsung saja, guys, terhadap kartu pertama. Muncul kartu seseorang yang sedang berandai-andai, seseorang yang sedang berhayal. Dengan kemunculan kartu ini, guys, saya melihat dari dua energi terhadap satu energi. Satu energi yang saya lihat untuk saat ini sedang ada di dalam pemikiran dia. Dia sedang berandai-andai, dia sedang berhayal. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, kemunculan kartu yang saya pegang ini kemungkinan baik di diri kamu ataupun manusia yang telah meninggalkan diri kamu, ataupun manusia yang berada di dalam circle kamu, ataupun manusia yang masih berstatus pasangan kamu. Untuk saat ini ada sesuatu yang sedang dia pikirkan, di mana yang sedang dia pikirkan tersebut bisa saja berupa materi, berupa perasaan, berupa kemajuan, berupa pekerjaan. Kenapa saya berbicara terhadap beberapa aspek tersebut? Karena memang beberapa aspek yang saya katakan tadi itu sedang berada di bawah zona nyaman.
Dari ketidaknyamanan tersebutlah saya melihat ada seseorang yang berandai-andai kapan ini semua bisa berlalu. Kapan ini semua bisa diperbaiki? Kapan ini semua bisa menghilang? Akan tetapi, di sisi lainnya, saya fokus terhadap perasaan kamu yang sedang saya lihat di sini. Karena perasaan kamu di sini sedang berharap kapan ya diri saya ini bisa mendapatkan seseorang yang benar-benar tulus menyayangi saya. Kapan ya pasangan saya untuk saat ini bisa lebih menghargai saya. Kapan ya diri saya ini seperti orang di luaran sana, di mana ketika mereka bisa tersenyum terhadap pasangan dia, justru diri saya malah menerima yang namanya kesedihan, yang namanya kesakitan. Sedang kuat ini guys, perasaan kamu yang berandai-andai. Energinya sangat kuat yang saya rasakan. Nah, dengan kemunculan kartu ini, yang membuat diri kamu itu berandai-andai, yang membuat diri kamu itu berhayal. Sebabnya apa? Kita lihat kartu di bawahnya. Wow. Muncul kartu kedua, yaitu satu hati yang ditusuk oleh 3 pedang, di mana ketiga pedang tersebut ada satu energi yang sengaja telah menghadirkan seseorang, di mana seseorang tersebut membuat diri satu energi sedang berhayal, sedang berandai-andai kapan kamu pergi dari hubungan yang telah kamu rusak ini. Kapan kamu pergi dari hubungan yang sengaja dihancurkan oleh pasangan kamu? Kapan ini semua bisa diperbaiki? Kapan pasangan kamu akan kembali terhadap diri kamu? Kartu inilah yang membuat diri kamu semakin kuat untuk berandai-andai. Karena memang ada unsur sakit hati. Di sisi lain, tadi saya sempat berbicara terhadap diri kamu. Kapan ya diri saya ini bisa mendapatkan seseorang yang benar-benar tulus memberikan diri saya kebahagiaan? Itu akan terjadi apabila kartu kedua ini saya putar balikan, di mana ketika diri saya memutar balikan tersebut, seseorang sebenarnya sudah memantau diri kamu. Seseorang sudah menjalin suatu komunikasi terhadap diri kamu, tetapi diri kamu belum bisa memberikan suatu respon, di mana respon tersebut secara pasti. Kemunculan kartu kedua ini guys, satu hati yang ditusuk oleh 3 pedang, memiliki 2 arti, sifat positif dan sifat negatif. Nah, bagaimana di bagian keduanya? Muncul kartu The Fool. Saya melihat untuk saat ini pemikiran kamu dengan kemunculan kartu The Fool ini, kamu berpikir kehidupan yang kamu jalankan, suatu kehidupan di mana kehidupan itu hanya omong kosong, hanya suatu kebodohan, hanya suatu kekonyolan. Dari rasa kebodohan dan kekonyolan tersebut, serta dari omong kosong tersebut, kamu kebanyakan berandai-andai.
kapan ini semua bisa pergi? Kapan ini semua bisa hilang? Kalau saya berbicara dari sisi lainnya terhadap kartu The Fool dalam posisi yang positif, kemungkinan kamu untuk saat ini berpikiran dan berandai-andai sedang berharap suatu kemurnian ataupun suatu kesucian, di mana yang kamu andai-andaikan tersebut, yang kamu harapkan tersebut berupa kesucian, karena memang diri kamu sudah menerima yang namanya sakit hati yang sangat mendalam, sehingga membuat diri kamu merasa dilema dan trauma. Ini dia guys. Nah, ketika diri saya menutup kedua kartu ini, bagaimana kartu di samping dari The Fool? Wow. Muncul kartu Queen of Pentacles. Kemunculan kartu Queen of Pentacles ini guys, ketika saya mengkaitkan terhadap kartu diri kamu yang berandai-andai, apa yang akan kamu andai-andaikan tersebut membuat diri kamu itu ingin bebas sebenarnya. Ingin merasakan situasi di mana situasi itu berada di atas zona nyaman. Ini yang sedang kamu pikirkan. Kapan diri saya bisa menerima seperti apa yang saya lihat di luaran sana ya? Bisa bahagia, bisa tersenyum, bisa tertawa, bisa bebas, bisa memiliki materi, bisa membeli segala apa yang saya inginkan. Itu yang sedang kamu pikirkan. Karena muncul kartu Queen of Pentacles. Kalau saya menutup kartu orang yang berandai-andai dan masih mengangkat kedua kartu ini, saya mengkaitkan terhadap kartu The Fool. Saya melihat dan saya memastikan dari diri kamu yang berpikiran kehidupan yang kamu jalankan merupakan suatu kehidupan kebodohan. Saya melihat kebodohan tersebut akan hilang dan kamu akan menerima yang namanya kebebasan. Nah, bagaimana kartu di samping dari Queen of Pentacles? Wow. Muncul kartu King of Swords. Di mana kemunculan kartu King of Swords ini memberikan suatu kekuatan terhadap satu energi, di mana agar satu energi tersebut bisa menerima yang namanya kebebasan dan bisa membuang dari rasa pemikiran tentang kebodohan. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, mungkin tanpa kamu sadarin, ketika diri kamu menjalankan suatu kehidupan yang sangat bodoh, sebenarnya jiwa spiritual kamu itu secara tidak langsung memberikan diri kamu itu suatu kekuatan. Kenapa saya mengatakan suatu kekuatan? Karena kamu bisa melihat sendiri Gambar di dalam kartu yang saya tunjukkan ini, seseorang yang memegang pedang. Pedang itulah yang mencerminkan dan pedang tersebutlah yang saya katakan sebagai kekuatan kamu untuk menerima apa yang sedang kamu andai-andaikan sekarang. Nah, di bagian pertama dan di bagian kedua, saya sudah menjelaskan bagaimana kondisi kamu dan bagaimana yang sedang kamu pikirkan. Dari apa yang kamu pikirkan terhadap di bagian kedua sudah cukup jelas untuk kedepannya diri kamu akan menerima yang namanya suatu kekuatan, di mana kekuatan tersebut kamu lakukan untuk memperoleh suatu kebebasan.
Di bagian ketiga, khusus saya kaitkan terhadap manusia yang telah meninggalkan diri kamu ataupun manusia yang masih berdampingan terhadap diri kamu, akan tetapi dia memberikan status yang tidak jelas terhadap diri kamu. Apa yang akan terjadi terhadap diri dia? Muncul kartu Four of Pentacles, di mana kemunculan kartu ini seseorang yang menghempit 3 koin terhadap kedua kakinya. Kemungkinan 3 koin yang dihempit dia itu, saya melihat untuk kedepannya akan ada situasi ataupun kondisi di mana situasi ataupun kondisi tersebut berupa yang namanya kebangkrutan, kemiskinan, dan kerasisan. Ini dia guys, satu koin yang berada di atas kepalanya yang menggambarkan situasi bahwasannya diri dia untuk kedepannya sangat membutuhkan yang namanya bantuan. Saya tidak tahu kepada siapa dia meminta bantuan tersebut, apakah diri kamu atau memang terhadap orang lain. Ketika diri dia meminta bantuan, banyak orang yang akan menolak bantuan tersebut. Ini akan terjadi untuk dia ke depannya. Bagaimana kartu di samping? Wow. Kaki di atas dan kepala di bawah. Dengan posisi tersebut, dia akan berusaha untuk menentukan satu pilihan, di mana pilihan tersebut apakah diri saya harus menyudahin ini semua atau ada nanti satu keputusan yang membuat diri dia akan menyudahin ini semua guys. Kamu tunggu saja kabar dari dia, pasti akan terjadi. Karena situasinya diri dia sudah menerima yang namanya kerasisan. Mulai dari titik terendah sampai di bawah titik terendah. Nah, kartu terakhir bagaimana? Wow. Muncul kartu Nine of Cups, di mana kemunculan kartu Nine of Cups ini guys, saya melihat terhadap status ataupun kondisi manusia yang sedang meninggalkan kamu, tetapi masih ada hubungan, dan terhadap manusia yang telah meninggalkan diri kamu sama sekali. Untuk kedepannya, dia berharap dari 9 cawan terhadap kartu yang saya pegang ini, dia berharap ada suatu kestabilan yang bisa memberikan diri dia suatu harapan. Tetapi dari apa yang dia harapkan justru membuat diri dia berpikiran terus-menerus, apakah saya mampu atau memang saya tidak mampu untuk mendapatkannya. Karena memang untuk kedepannya ada satu pola pemikiran yang akan menyudahin apa yang sudah dia lakukan. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.